Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, kamera semuanya dinyalakan. Selama pembelajaran kamera harus dalam keadaan menyala. Ya, kalau kamu malu sama kondisi rumah, ya mepet-mepet tembok aja lah, nggak apa-apa. Tapi paling nggak kameranya dinyalakan. Ayo, Bapak hitung sampai 3, Bapak sambil screenshotnya. Dan harus sesuai perintah dari Bapak Kepala Sekolah, semuanya harus menyalakan kamera selama pembelajaran. Ya, itu. Oh, baru sedikit. Oke, baik. Sambil nunggu temennya dan kamera dinyalakan, yang baru bergabung sekali lagi jangan lupa ngisi absensi ya, supaya terrecord kehadiran kalian. Ya, baik anak-anakku, untuk pembelajaran pada hari ini sebelumnya Pak Wasi mohon maaf, kemarin sebenarnya mau remedi PH, tapi Pak Wasi minggu kemarin dalam kondisi drop ya. Jadi setelah pembelajaran 7B Pak Wasi izin pulang karena kondisi Pak Wasi sedang kurang enak badan. Jadi Pak Wasi belum sempat memberikan hasil PH-nya. Hari ini Pak Wasi umumkan hasil PH, nanti silakan dikerjakan remedinya beserta tugasnya ya. Oke anak-anakku, untuk pembelajaran pada pagi hari ini ya, kita akan melanjutkan mengenai spread ya. Bapak Wasi buka dulu aplikasi spreadnya di sini. Bapak Wasi sarankan nanti untuk selanjutnya spreadnya silakan kalian pakai yang versi desktop ya, pakai PC atau laptop. Kalau misalkan tidak punya PC atau laptop ya terpaksa kalian harus menggunakan online. Karena fasilitas yang ada di HP kurang fleksibel. Yang kedua juga perintah-perintahnya tidak terlalu banyak ya. Jadi seperti itu. Oke, Bapak jalankan spread. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai block palette ya. Jadi kalian semuanya sudah tahu kemarin ada tugas untuk mengidentifikasi isi dari blok palette. Ini sekarang Pak Wasi jelaskan, di sini ada perintah-perintahnya. Cuma di sini perintahnya harus menggunakan bahasa Inggris ya. Jadi sambil belajar minum air. Jadi sambil kalian belajar script, belajar bahasa Inggris sedikit-sedikit. Karena bahasa Inggrisnya nggak terlalu susah ya kalau menurut Pak Wasi, karena banyak sekali kata-kata umum yang digunakan. Ya, jadi seperti itu. Oke, kita mulai dari yang pertama, yaitu blok gerakan atau motion. Ini berisi blok-blok program yang digunakan untuk menggerakkan sprite. Jadi kalau kamu mau menggerakkan sprite itu ada di motion. Ya, mulai dari move, yaitu menggerakkan sprite sesuai dengan berapa banyak langkah step. Ya, terus kemudian turn searah jarum jam 15 degrees, itu berarti 15 derajat sampai dengan direction. Ini sih dari motion ya. Ntar ada temen yang gabung. Ya, jadi di sini ya, ini ada motion. Yang kedua looks. Looks ini berkaitan dengan kata-kata ya, ataupun perubahan warna ya. Jadi digunakan untuk mengganti custom sprite, background stick, ukuran sprite dan sebagainya. Jadi di sini ada mengganti sprite-nya, mengganti warna sprite, mengganti background, mengganti ukuran sprite. Ini ada di looks. Di sini ya looks. Ya kalau bahasa Indonesianya melihat ya. Tampilan, bahasa Indonesianya tampilan. Kemudian yang ketiga sound atau suara.
Ini digunakan untuk memunculkan efek suara. Jadi kalau kalian ingin mengeluarkan efek suara, ini maka kalian harus menggunakan sound block. Ini ya, banyak sekali perintahnya di sini. Sound ya, mulai dari ini play sound ini. Jadi mengeluarkan suara kucing ya. Ya, sampai dengan merubah volumenya. Ya, ini. Kemudian selanjutnya pena. Ini pena. Ini digunakan untuk memberikan efek tulisan, garis ataupun bentuk yang lain. Ini pena, ya. Jadi misalnya, tapi di sini di standarnya dia, pena ini tidak ada. Jadi kalian harus masuk ke kiri sini dulu, ke add extension ini. Nah, diklik add extension terus cari pen. Nah, ini pen. Nah, nanti akan muncul code baru yaitu pen. Nah, misalkan kita mau nulis ya, nulis pen, kemudian warna, terus kemudian pen don, ya, terus kemudian kita beri move-nya, misalkan 50. Nah, pada saat kita klik, nah, dia akan bentuk garis, ya, misalkan 100, biar kelihatan. Ujungnya kita taruh sini, klik, nah, dia akan bentuk garis. Ya, di sini ada di pen. Jadi kalau kita membuat garis, ini, kalau ukurannya pennya mau dirubah ukurannya menjadi 5 gitu, ya berarti garisnya akan lebih tebal. Nah, seperti ini ya. Nah, ini adalah pen. Nah, ini garis. Ya, seperti itu. Ini pen ya, jadi untuk memberikan penggunaan pena atau stempel di project ya. Ini. Terus selanjutnya data. Data ini digunakan untuk kita memasukkan data-data yang diperlukan pada saat membuat program. Ya, untuk sementara kalian tidak usah ini dulu untuk data ya. Selanjutnya event atau kejadian. Ini berisi sejumlah blok utama script untuk membuat sprite bergerak berdasarkan suatu kejadian. Jadi maksudnya gini, ini kan event ya. Jadi ini kan tadi kita gerakan pada saat kita klik perintahnya di sini. Ini bisa kita kan misalkan when bendera klik. Berarti dia akan bergerak kalau kita menekan tombol bendera ini atau go. Nah, seperti ini. Ya. Nah, seperti ini. Ya, atau kita ganti misalkan nggak mau when click. Misalkan menggunakan spasi atau huruf A. Pada saat huruf A ditekan, dia akan buat garisan. Nah, ini ya, when A key press. Jadi tekan keyboard di huruf A, dia nanti akan membuat garis. Nah, seperti ini. Jadi di keyboard kita tekan huruf A, dia akan buat garis. Selain huruf A, dia nggak akan berefek apa-apa. Kita akan B, C, B, semuanya enggak, kecuali hanya huruf A. Ya, ini adalah event. Selanjutnya kontrol. Kontrol di sini untuk memberikan struktur kendali, membuat sprite bergerak berulang-ulang. Jadi kalau kita mau sprite-nya itu bergerak berulang-ulang, kita menggunakan yang ada di blok kontrol. Ya, di sini. Misalkan di sini kita mau mengulang, jadi dia bergeraknya 100, ya kita mau ini berulang sebanyak 3 kali sprite-nya. Jadi kita masuk kontrol, kita pakai repeat. Nah, repeatnya ditaruh di mana? Misalkan di sini. Nah, dia akan mengulang sebanyak misalkan 3 kali. Dijeda 1 kali gerakan, dijeda misalkan 1 detik. Nah, ini wait 1 detik itu berarti dia akan menjeda setiap kali ini setelah saya diperintah, itu jeda 1 detik, seperti ini. Ya, sebentar, kalau kita nggak pakai jeda ya seperti ini hasilnya. Nah, dia langsung akan garis. Seret. Nah, seperti ini. Ya, irisnya kita taruh di sini aja. Irisnya taruh di atas, sebentar. Iris ini fungsinya untuk menghilangkan garisnya.
Nah, kita tekan huruf A. Nah, dia akan bergerak cepat. Nah, kita mau jeda pakai wait. Maka nanti ini akan jeda setiap kali perintah repeat itu diulang. Nah, seperti ini. Jadi gerakannya ada jedanya dia. Nah, seperti ini. Ya, ini. Terus kemudian sensor. Sensor ini digunakan hal-hal yang dikerjakan oleh sprite. Jadi misalkan ini touching. Ya. Jadi kalau sprite itu di touch, ditekan ya dengan mouse, ya misalkan diklik dengan mouse, maka dia akan melakukan apa? Jadi dia touching itu untuk jika sprite-nya ditekan, jadi sprite-nya ini ditekan, dia akan melakukan proses apa? Nah ini namanya kita menggunakan sensor. Ada banyak ya sampai dengan ini. Nah ini. Terus kemudian operator ini digunakan untuk kalau kita menggunakan operasi matematika. Ini operator. Ya. Jadi kalau kita menjumlahkan dua huruf, membagi, mengali, ya, mengurangi, ini ada di operator. Jadi di sini di operator ini. Nah ini kita bisa. Ya, ini. Jadi seperti itu. Dan yang terakhir blok lainnya nanti silakan kalian pelajari sendiri. Ya, jadi itu. Terus kemudian Pak Bosnya akan di sini juga menjelaskan kepada kalian, ya, menjelaskan kepada kalian bagaimana kalau kita membuat sprite. Ini kan sprite-nya kan kita standar ya, bawaannya dia. Nah, gimana kalau misalkan kita mau sprite-nya itu foto kalian misalkan, ya, atau kondisi sekolah dan yang lain-lain bisa. Yaitu cukup kalian siapkan dulu, kalian download dulu gambar-gambar yang banyak ya. Gambar-gambar silakan download dulu gambar yang banyak. Misalkan di sini Pak Wasis ada banyak gambar ya. Pak Wasis ambil 3 gambar, misalkan Pak Wasis taruh di picture. Misalkan di sini. Nah, misalkan ini ada foto ini. Ya. Nah, ini. Nah, sekarang bagaimana kita memasukkan misalkan ini ada anak bermasker ini. Wasis perjelas. Oke, ada yang gabung sebentar. Teman ada yang gabung. Nah, misalkan di sini kita mau memasukkan gambar ini, anak ini. Ada yang gabung lagi? Oh, enggak. Jadi anak yang bermasker ini kita mau masukkan di sini. Caranya kita klik sprite, terus klik panah atas ini atau upload sprite ya. Ini kita klik. Kemudian tadi gambarnya di mana? Kita masuk ke folder yang gambarnya kita. Di sini tadi di picture ya. Nah, ini diklik picture. Nah, kita klik sini. Nah, klik 2 kali. Maka dia akan menambahkan ke ini anak ini. Ya, misalkan ini sebelahnya kita hapus ya. Nah, ini gambar anaknya. Ya. Ini. Begitu juga kalau kita background, kita misalkan backgroundnya mau background khusus ke bawahnya dia, maka kita klik ini. Kita klik panah ini, upload backdrop ini. Ya, misalkan ganti gedung SMP 2 misalkan. Terus kita open. Nah, nanti akan ada muncul gedung SMP 2, ada gambar anak. Ya, nah di sini. Nah, misalkan tuh Pak gambarnya kecil, kita mau full gambar ini dipulkan satu layar ini, maka kita klik ya, kita klik backdropnya ya. Terus kemudian di sini di sebelah kanannya code kita akan ganti menjadi backdrop. Nah, di sini foto kita, ya tinggal kita geser foto kita ya. Sebentar kita pilih vektor, convert to vektor. Ya, kita convert to vektor, terus kita geser. Kita perbesar. Nah, ini tinggal kita tarik. Nah, nanti dia akan membesar. Nah, ya. Jadi kita bisa membesar di sini. Oke. Ya, kita perbesar. Nah, misalkan ini satu layar. Ya. Terus kemudian kalau kita mau mengedit ini sprite-nya, kita klik dulu sprite. Nah, terus nanti di sini akan berubah dari backdrop tadi menjadi custom.
Nah, ini terus kita ubah gambarnya. Misalkan di sini, ini kan masih ada backgroundnya kan jelek ya. Biasanya itu kan seperti itu kan backgroundnya tidak ada. Ini kita hapus. Cara ngapusnya diklik ini di sini, ya. Nanti akan muncul gini, kita hapus. Kita edit, kita hapus. Nah, ini kan hilangkan di sini, kita kalian lihat. Nah, nah, ya kan, nanti dia akan hilang. Jadi kalau, tapi ya memang ini butuh ketelatenan ya. Karena kalau kita pengen sesuatu yang unik, yang individual, jadi beda dengan yang lain ya, mau nggak mau ya kita buat seperti ini, ya. Nah, seperti ini. Jadi kita harus ngeditnya pelan-pelan supaya hasilnya menjadi lebih bagus. Nah, seperti ini. Ya. Nah, jadi seperti ini ya. Oke, Bapak sih nggak terlalu memperpanjang ini. Es, misalkan contoh seperti ini. Ya. Nah, ini kita sudah jadi, ya kan? Contoh aja ya, ini walaupun belum rapi, contoh aja. Nah, ini. Jadi kalau kita mau custom sprite, custom background seperti itu. Jadi nggak harus kita menggunakan background itu eh, apa? Menggunakan standarnya dia. Jadi kita bisa menggunakan milik kita sendiri, ya, background maupun ininya. Jadi ini, ya, itu cara untuk kalau kita mau menambahkan background atau spread yang individual. Jadi keinginan kita sendiri. Jadi tidak mengambil standarnya dia. Ya, nah ini. Nah tugasnya hari ini yaitu nanti kalian membuat spread, ya, spread ya tentang COVID-19. Ini ada berbagai macam, silakan kamu pilih salah satu, nggak harus semuanya. Tugasnya hanya pilih salah satu. Misalkan kamu membuat mengenai penjelasan tentang COVID-19. Apa itu COVID-19? Di spread itu kamu jelaskan. Ya, atau kamu membuat ini, anjuran cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, boleh. Ya, atau kamu ini, penjelasan tentang vaksinasi. Kita lagi kan ada vaksinasi. Nah, kamu mau menjelaskan vaksinasi. Apa itu vaksinasi? Kemudian manfaatnya apa? Ya, pokoknya kamu membuat sebuah script ya tentang sosialisasi tentang COVID-19. Ya, pilih salah satu atau kamu punya yang lain boleh. Pokoknya tentang COVID-19. Hasilnya dikumpulkan berupa SB3 atau videonya. Jadi pada saat kamu menjalankan sprite-nya itu, ya itu boleh. Silakan kamu pakai yang mana, ya seperti itu. Ini Bapak sih ada contoh, beberapa contoh untuk tugasnya, contoh tugasnya. Oke, Bapak sih load dulu. Misalkan di download ini ya, buat yang gabung lagi. Yang sudah bergabung jangan lupa isi absen ya. Nah, contoh misalkan ini ada orang dewasa di anak-anak. Ya, ini. Jadi kita menggunakan ini, ya. Jadi di sini dia bergerak, ini percakapan antara anak ini dengan ini, ya. Ya. Jadi di sini Pak Wasi beri bendera klik ini, terus anak ini menyapa dulu, halo kakak, namanya siapa, seperti itu. Habis itu terus dibalas sama yang ini, halo juga deh, namaku Ayu. Nah, terus dibalas lagi sama anak kecil ini, kok kakak tidak menggunakan masker? Ya, jadi misalnya seperti ini. Ini kalau kita gerakan, misalkan Bapak sih tambahin lagi, ya. Ingat pesan ibu ya kak. Nah, misalkan seperti ini. Nah, nanti pada saat kita jalankan, karena dia menggunakan bendera pada saat diklik, nah, muncul gini.
Ya, nah, misalkan seperti ini, bisa kamu menggunakan apa? Seperti ini bisa, ya. Ini percakapan mengenai mengingatkan orang tentang COVID-19. Ya, atau hanya informasi aja seperti ini. Sebentar, saya simpan dulu ini. Load. Oh, ada yang gabung lagi. Wih, sudah mau habis gabung. Oke, sebentar. Ini Pak Bosi berikan contoh lagi nih yang hanya informasi aja, ya. Nah, misalkan contoh seperti ini. Nah, ini hanya ucapan aja. Ya, ini muncul bahas seperti ini. Nah, jadi seperti itu. Jadi tugas hari ini membuat sosialisasi tentang COVID-19. Terserah kamu menggunakan informasi aja, menggunakan percakapan, atau menggunakan yang lain, silakan kamu kreasikan sendiri sebagus mungkin. Ya, itu. Itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Sudah paham? Paham. Yakin, paham? Hah? Yang lain, halo? Kok diem aja semuanya? Paham ya? Paham. Nanti, Paham, Pak. oke, baik. Baik, kalau paham, ya, tugasnya dikerjakan 2 hari ya. Hari ini paling lambat besok. Kalau hari bisa selesai, bagus. Ya, hari ini atau besok silakan dikerjakan tugasnya, ya. Terus kemudian dikumpulkan, nanti akan pasti beri link ya. Dan hari ini Pak Pasi umumkan nilai PH ya. PH yang kemarin, karena Pak Pasi mohon maaf kemarin sakit ya, jadi belum bisa umumkan. Hari ini Pak Pasi umumkan hasilnya. Link remedinya silakan dikerjakan sampai nilainya minimal 80. Jadi di remedi ini soalnya muncul, nilainya muncul. Kalau di bawah 80 ya kamu harus mengulangi sampai dengan nilainya minimal 80. Ya, jadi seperti itu. Paham? Paham. Paham. Baik, kalau paham, ya. Sekali lagi, mungkin sebelum diakhiri, mungkin ada yang mau ditanyakan? Tidak. Pak. Baik, kalau tidak ada, kalau minta bantuannya nanti Devina ya, rekap absensi ya. Devina. Devina. Iya, Pak. Nah, ya minta tolong direkap absensinya dikirim Pak Fauzi. Oke, baik. Sebelum diakhiri, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Dan jangan lupa bagi yang belum absen, jadi absen kita double ya. Selain absen di link, juga absen di Meet. Ya, ini Pak Wasi pengen tahu antara kehadiran kalian dengan di Meet dengan kamu hanya sekedar absen aja di ini di apa link ya. Baik, kita akhiri. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Sebelum berdoa, minta tolong semua kameranya dinyalakan.
Pak Wasi akan ambil ayo. Pak Wasi hitung sampai 3. Kamera harus dalam keadaan sudah nyala. 1, 2, 3. Oke, baik. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Ingat, selalu jaga kesehatan dan semoga kita semuanya mendapat perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa, selalu diberikan kesehatan dan dijauhkan dari segala penyakit. Kita ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.